membahas tentang karawitan, yang mana karawitan itu sebagai media untuk menyiarkan ajaran agama yang di dalamnya terdapat pesan-pesan moral yang disampaikan untuk masyarakat. Jadi di sini saya akan membincangkan seputar karawitan tersebut dengan narasumber yang ada di samping saya. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktu dan aktivitasnya. Gini, Mas, apa sih yang dimaksud dengan karawitan itu dan bagaimana karawitan itu dijadikan sebagai media penyiaran agama? Untuk karawitan sendiri berasal dari karawitan. Karawitan adalah seni musik yang dimana nada yang digunakan adalah dengan penyebutan nada, selindro, dan perok. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kata karawitan berasal dari kata rawit yang artinya lembut, halus. Ada juga yang mengartikan itu rumit. Karena dalam permainan gamelan, aspek yang sangat diperhatikan dari segi kehalusan, kelembutan, karena itu menyangkut dalam hal perasaan. Dan yang terakhir tadi, rumit. Kerumitan tersebut munculnya dari mungkin teknik atau hal yang sering membuat kenapa karawitan tidak bisa berkembang dengan pesat, karena memang dari pembelajaran teknik. Bermain karawitan tidak cukup hanya mempelajari sebuah teknik, akan tetapi mereka juga memerlukan pembelajaran dalam hal kepekaan, hal rasa. Mungkin dari pembukaan awal pengenalan mengenai karawitan itu yang bisa disampaikan. Dan yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk Siar agama. Sebenarnya untuk gamelan sendiri tidak ada hubungannya dengan agama, karena gamelan itu budaya. Akan tetapi gamelan sendiri merupakan salah satu batu loncatan yang digunakan. Mungkin kalau kita melihat sejarah, Wali Songo menggunakan gamelan dalam media untuk menyiarkan agama. Karena apa? Dengan kita menggunakan gamelan waktu dulu, karena musik yang sangat populer. Zaman dulu nggak ada gitar, drum dan lain-lain kan, belum begitu ada. Jadi gamelan pada saat dibunyikannya gamelan itu lebih gampang untuk mengumpulkan massa. Yang pertama, yang kedua, dari segi gamelan sendiri memang banyak yang menghubungkan antara gamelan dengan agama. Tapi yang menurut saya lebih tepatnya, gamelan menjadi media untuk pengenalan keagamaan. Karena apa? Dalam bermain gamelan, di dalam permainan tersebut terdapat etika-etika yang mungkin lebih kompleks. Dalam artian kita belum main gamelan, nggak ada pemain gamelan Jawa. Itu pemainnya duduk di kursi. Kalau duduk di kursi, semua duduk di kursi. Tapi kalau semua bersila di bawah, semua duduk di bawah. Oh, jadi itu pesan-pesannya itu dari segi tingkah laku atau etika tersebut yang bisa unsur dikatakan agamanya ada di situ. Kayak mungkin ada dari yang lain, dari segi yang lain, dari tembang atau musik-musik yang disampaikan itu nanti syairnya itu gimana? Apakah ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa atau masyarakat yang melihat pertunjukan karawitan itu? Kalau dari segi pemberian informasi, sudah dikatakan pemberian informasi ya. Kalau gamelan sendiri memang karena gamelan itu fleksibel, dalam artian musik apapun bisa dimasukkan. Contoh mungkin kalau dulu karena nuansanya Jawa, seperti suatu tembang ilir-ilir ya, seperti itu. Atau mungkin kalau dulu bisa dikolaborasi dengan tembang pujian syair keagamaan yang dimasukkan di gamelan. Karena untuk bermain gamelan kita mau bermain nuansa apapun bisa. Berarti yang membuat suasana di dalam sebuah tempat tersebut lantunan dari suara gamelan, dan sifatnya untuk untuk penyampaian itu semua bisa tersirat maupun tersurat. Terkadang kalau orang zaman dulu kan banyak dengan istilah pasemon atau kata-kata kiasan.
Dan itu pun mungkin untuk era sekarang sudah kurang begitu relevan untuk digunakan, untuk diterapkan ya. Makanya mungkin kalau yang saat ini mungkin seperti tembang-tembang keagamaan, mungkin pepeling, tembang pepeling itu pun yang sekarang masih eksis ya, sering dibunyikan. Dan yang selanjutnya dalam hal bermain gamelan mungkin biasanya yang bisa untuk gamelan, kita bermain gamelan kita nggak bisa kalau kita memiliki sifat egois. Hal itu pun yang dulu biasa diterangkan di kala kita bermain gamelan. Dan itu pun yang biasanya saya sampaikan kepada anak-anak kala awal mula bermain gamelan. Kita bermain gamelan nggak bisa kita seenaknya sendiri. Dalam artian yang dimaksud mungkin ada kaitannya dengan rumit dalam bermain gamelan. Di sini kita harus mempertimbangkan salah satu contoh kecil, volume suara. Jika kita membunyikan volume suara yang sudah ditentukan, volumenya sekian, dan itu harus diikuti semua. Kedua, jika musik gamelan dimainkan dan di situ ada salah satu vokal yang biasanya dalam istilah sabar, tapi belum tentu orang bisa toleransi, seperti itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi di dalam karawitan kan sebuah budaya ini masih ada di era sekarang, di era modern ini. Jadi di dalam karawitan sendiri itu terdapat unsur nilai kekompakan, bahkan toleransi, yang mana nilai-nilai tersebut memang ada di dalam sebuah ajaran agama itu. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi itu, apakah di dalam karawitan atau instrumen yang digunakan, gamelan atau syair yang dilantunkan, itu apakah ada yang disakralkan di dalamnya? Kalau yang disakralkan ya di dalamnya bisa dikatakan seperti ini. Biasanya kesakralan tersebut berdasarkan sejarah. Jadi kesakralan sebuah, karena ini budaya ya sebenarnya. Mungkin kalau gamelan, dikala gamelan itu memang yang menggunakan dulu adalah seorang wali, bisa dikatakan itu gamelan yang sakral. Tembang juga begitu. Kita melihat siapa yang membuat. Jika memang seperti tembang lilin yang dibuat oleh wali, saya nggak menyebutkan karena daripada nanti ada kekeliruan, kontroversi, itu pun bisa dikatakan tembang yang sakral. Waktu dulu, bedanya untuk era sekarang, sakral dan tidak tergantung dari penikmat. Dia tahu nggak maknanya, dia tahu nggak dari nilai sejarahnya apa, Dan nilai filosofisnya, itu bagaimana, dari nilai kesakralan seperti itu. Kalau gamelan yang dikatakan sakral, sebenarnya memang ada, mungkin yang ada di Keraton Surakarta juga ada, kayak Guntur Madu, itu penyebutan gamelan sakral. Dan juga yang mungkin dalam pandangan orang, nilai kesakralan sebuah gamelan itu dari etika ketika kita menerapkan. Kesakralan tersebut muncul dari etika yang kita terapkan. Karena apa? Meskipun sebuah gamelan itu sebenarnya sakral, akan tetapi yang ada di orang-orangnya, atau entah itu individual atau kelompok, dia tidak menghargai. Dalam artian dia memperlakukan gamelan dengan seenaknya, berjalan melangkah seenaknya. Yang awalnya sakral bisa nggak sakral. memang ada ajinya itu ya. Ajinya. Yang mungkin bisa saya tekankan dalam bermain karawitan itu memang yang ditekankan adalah nilai-nilai etika. Dikala kita duduk bersama, kita bertoleransi, kita mengetahui sebenarnya apa yang diharapkan dari si Nah, itu mungkin di daerah Surakarta itu ada namanya sekaten. Sekaten itu maksudnya gimana? Kan ada itu hubungan antara budaya agama dengan karawitan, itu gimana? Sekaten itu sebenarnya sebuah nama dari alat musik sekaten. Dan memang gamelan sekaten itu disakralkan karena gamelan itu hanya dipergunakan di keraton. Dan pembunyian gamelan itu sendiri memiliki waktu-waktu yang memang harus ditentukan. Contoh seperti seorang raja
Jumenengan, katanya Jumenengan, sekaten. Kalau di sana pembunyian sekaten itu dikala bulan Maulud. Maulud itu ya. Ketika bulan Maulud. Jadi dalam istilah penghormatan, bukan penghormatan ya, memperingati kelahiran Nabi kan. Jadi mereka jadi nuansa keagungan. Mereka pun membunyikan dengan harapan mengenang juga sosok keagungannya Nabi. Jadi nilainya ada di sebuah upacara yang mana upacara itu memperingati hari besar kelahirannya itu ya. Di lain itu gamelan sekaten tidak dibunyikan. Di lain waktu tidak dibunyikan. Memang khusus di hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu, terutama di bulan Maulud. Itu yang memang benar-benar gamelan itu dikeluarkan dari mungkin tempat penyimpanan. Jadi kalau memang nggak dibunyikan, gamelan itu disimpan. Jika memang sudah bulan Maulud tiba, gamelan itu dikeluarkan dan setelah itu dibunyikan. Begitu. Mungkin dari perbincangan kita saat ini bisa dicukupkan. Kita telah membahas putar karawitan, yang mana karawitan itu sebagai media syiar agama yang di dalamnya terdapat pesan-pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu dan atasnya mengganggu.